Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nuri dzati wa sirri sari fi sairil asma'i was sifat wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa warathatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Gimana Bapak Ibu? Sudah ngantuk? Sudah ngantuk Bu ya? Ya. Mohon izin, ini panitia lagi magang. Jadi mungkin apa yang kita sampaikan ke depan, ya maklum karena magang panitianya, mudah-mudahan ada manfaatnya nanti, sedikit banyaknya. Oke. Bapak Ibu peserta daurah hadis serba-serbi persiapan akhir zaman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita masih nikmat ya mendengarkan penjelasan dari Gus Kohar, tapi karena waktu yang terbatas, nggak tahu ini siapa panitianya, waktunya sempit. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan kalau seandainya ada yang menggantung dari apa yang dijelaskan Gus Kohar, itu nanti bisa ditanyakan di sesi ba'da asar. Jadi nanti setelah asar kita semuanya ada sesi tanya jawab khusus di mana Bapak Ibu bisa bertanya apapun kepada buya-buya kita, kepada guru-guru kita semua insyaallah. Oke. Di sesi sekarang, di sesi yang keberapa ini? Masih ingat Bapak Ibu? Sesi yang ketiga ya? Ketiga hari ini ya. Oke. Kita akan membahas sebuah risalah kecil yang ditulis oleh salah seorang ulama besar. Risalahnya kecil tapi ditulis oleh ulama besar. Sekalipun kecil, karena ditulis oleh orang yang besar, orang yang mulia, maka manfaatnya sangat besar. Judulnya Imba'ul Azkiya Bihayatil Anbiya. Nah, ini merupakan salah satu tulisan dari Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti yang wafat pada tahun 911 Hijriah, yang beliau kumpulkan dalam satu kitab yang disebut dengan Al-Hawi Lil Fatawa. Jadi kalau sekarang itu di kampus itu ada tradisi menjilid kumpulan tulisan-tulisan ilmiah atau yang disebut juga dengan bunga rampai ya. Kalau kita di kuliahan itu, di akhir kuliahan semua makalah itu kan digabung ya, jadi satu bundel, kemudian dijadikan satu jilid, bunga rampai biasanya diistilahkan. Nah ternyata beliau, Imam As-Suyuti ini sudah mengawali tradisi itu di abad ke-10 Hijriah yang lalu. Jadi beliau termasuk ulama yang sangat produktif
Dan beliau juga dalam karya-karyanya, menurut sebahagian peneliti itu lebih dari 500 judul. Bayangkan Bapak Ibu, di zaman dulu, di zaman yang belum ada komputernya, belum ada yang tadi aja Gus Kohar nggak bisa gunain, saya juga nggak bisa gunain. Nah, dulu belum ada alat seperti ini, belum ada maktabah syamilah, belum ada komputer segala macam. Nah, Imam Jalaluddin As-Suyuti ini sanggup menulis 500 judul kitab. Bukan hanya judul ya. Kalau judul kita mungkin bisa juga, tapi judul dengan isinya. Dan satu dari judul itu tidak hanya satu jilid. Ya. Kalau kita kan biasanya nulis risalah tipis, kutaib istilahnya dalam bahasa Arab. Jumlahnya 10 halaman, besarnya cuma sesaku. Itu aja perjuangannya luar biasa. Nulis setahun, hasilnya cuma satu kitab kecil. Tapi beliau ini, Al-Imam As-Suyuti, itu beliau sampai menulis 500 judul kitab. Ya. Dan satu kitab itu jarang yang hanya satu jilid. Jarang yang satu jilid. Rata-rata lebih dari satu jilid. Nah, termasuk Al-Hawi lil Fatawa ini yang kita baca hari ini, itu lebih dari satu jilid, 2 jilid ini. Dan masih banyak yang lain. Beliau punya Al-Ashbah wan Nazair fi ilmin nahwi. Itu ada 10 jilid. Ya. Ilmu nahwu yang kita kenal, kalau kita belajar itu cuma matan ajrumiyah yang tipis itu. Nah, bagi beliau Al-Ashbah wan Nazair itu yang membahas tentang ilmu nahwu, ilmu sharaf, itu sampai 10 jilid. Bayangkan bagi Bapak Ibu yang pernah belajar di pondok. Ya. Belajar nahwu tapi 10 jilid. Kapan bisa baca kitabnya ya kalau seperti itu. Nah, jadi wajar Al-Imam As-Suyuti ini karena prestasi beliau sangat besar seperti itu. Jadi ada yang ghibthah. Ya. Wallahu alam, ya, yang ghibthah juga ulama. Jadi diceritakan bahwa Al-Imam As-Suyuti ini itu beliau punya teman sesama perguruan yang bernama Al-Imam As-Sakhawi namanya. Beliau juga ahli ilmu. Imam As-Sakhawi itu punya syarah Alfiyah. Beliau punya Alfiyah fi Ulumil Hadis. Beliau punya nazam dalam ilmu hadis, kemudian disyarah. Beliau seorang pakar hadis juga, Al-Hafiz. Nah, dua-duanya konflik. Ya, konflik di bidang keilmuan. Dan saling jawab. Nah, kelebihan mereka itu, walaupun konflik, tapi di bidang keilmuan. Beda sama orang sekarang. Konflik di bidang ilmu, satunya bicara ilmu, satunya bicara nama-nama hewan. Satunya berargumentasi dengan dalil-dalil dari kalam-kalam ulama, dari kalam-kalam sufi dan seterusnya, tapi satunya berdalil dengan nama-nama hewan, ayam, misalnya monyet atau apa gitu ya. Nah, jadi sebenarnya tradisi berbeda pendapat itu sudah lazim di kalangan ulama. Jadi kalau Bapak Ibu mendapati adanya perbedaan pendapat antara Abuya dengan guru-guru tasawuf yang lain, jangan pernah merendahkan guru yang lain itu. Ya, jangan sampai kita cinta terhadap guru kita, iya kita muhibbin, bukan mu'taqid. Nah, kajian Buya Asfi hari Selasa kemarin ya. Ada mu'taqid, ada muhib. Nah, itu berbeda. Kalau muhib itu pecinta sejati. Kalau mu'taqid itu pecinta yang fanatik. Ya, pecinta yang fanatik. Kita boleh cinta sama guru, bahkan wajib cinta sama guru, tapi tidak boleh fanatik. Ya, tidak boleh fanatik. Ketika ada yang berbeda dengan guru kita, nggak usah kita
caci yang berbeda itu, biarkan dia dengan pendapat dia. Toh kita juga jalan dengan guru kita kan. Nah, jadi perbedaan-perbedaan yang ada di kalangan ulama dahulu cukup menjadi pelajaran bagi kita agar dewasa dalam berbeda pendapat. Apalagi di dunia tasawuf atau dunia ilmu qalbu ini. Jangan sampai kita mempelajari ilmu qalbu setiap minggu di ribat, tapi ketika praktek berbeda dengan teman kita di samping rumah, itu cacat semua, emosi terus sama tetangga. Jangan sampai seperti itu. Atau ada tetangga yang hobi mutar video yang mencaci maki guru kita misalnya. Gak usah juga kita mutusin hubungan sama tetangga itu. Dia yang mutar video, yang ngapain kita yang panas sama dia, biarin aja dia. Toh dia mutar itu, kita juga mutar guru kita kok. Jadi sama-sama jalan kan. Nah, jadi salah satu manfaat membaca biografi ulama itu adalah untuk mengambil sisi-sisi positif dari apa yang mereka alami. Nah, risalah yang kita bahas pada siang menuju sore ini risalah yang sebenarnya tadi pagi sudah sempat dibahas juga sama Abu Ya. Ya. Apa bahasannya? Imba'ul azkiya bihayatil anbiya. Kalau kita terjemahkan, kabar berita dari orang-orang cerdas terkait dengan hidupnya para nabi. Risalah ini berbicara tentang apakah Rasulullah atau apakah nabi-nabi itu ketika mereka sudah wafat di dunia, itu mereka wafat benar-benar wafat atau seperti apa? Nah, apakah jasadnya saja yang wafat atau semuanya yang wafat seperti kita misalnya? Atau seperti hewan? Kalau sudah meninggal gimana Bapak Ibu? Apakah hewan itu ada yang masuk surga? Ada hewan yang dihisab? Ada hewan yang melewati siratul mustaqim gitu? Belum pernah dengar ya. Tapi kalau hewan yang masuk surga ada. Tapi apakah semua hewan seperti itu? Tidak, kita tidak mendapatkan informasi yang valid terkait apakah hewan itu dihisab atau tidak. Hewan itu misalnya sekalipun dia melakukan kezaliman ke manusia misalnya atau ke sesama temannya. Nah, kita belum dapat informasi yang valid tentang itu. Nah, sekarang bagaimana? Benar enggak para nabi itu ketika mereka wafat di dunia, mereka bisa kita bahasakan benar-benar wafat, sehingga hubungan kita dengan mereka terputus sama sekali. Benar enggak seperti itu? Benar? Oke, nah itu yang akan kita bahas ya. Oke, teksnya lumayan panjang, insyaallah nanti kita sampai jam 6. Enggak, kita bentar aja karena waktu asar sebentar lagi. Kita akan ringkas bahasan ini hanya beberapa poin-poin besar saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Waqa'as su'al. Qad ishtahara anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam hayyun fi qabrihi. Wa warada annahu sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salamah. Qad ishtahara, sangat masyhurlah informasi annan nabiyya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hayyun fi qabrihi. Ya. Jadi kata Imam As-Suyuti, beliau mengatakan masyhur informasi atau hadis-hadis, riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu
beliau hidup di kuburannya. Ya, sangat masyhur. Tapi wa warada annahu sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ada lagi riwayat lain yang menyebutkan di mana Rasulullah pernah bersabda, "Ma min ahadin," tidaklah dari seorang atau dari salah seorang pun yang yusallimu alayya, yang berkirim salam kepadaku, kata Rasulullah, illa raddallahu alayya ruhi, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruhku kepada jasadku, atau mengembalikan ruhku, ya, mengembalikan ruh kepadaku, hatta arudda alaihi salama, hingga aku pun membalas salam dari orang yang berkirim salam itu. Nah, di hadis yang kedua ini, kalau yang pertama apa tadi informasi yang masyhur, Rasulullah itu hidup di kuburannya mutlak, dalilnya masyhur kata Imam Suyuti. Tapi ada dalil yang kedua yang mengatakan ketika ada orang yang berkirim salam kepada Rasulullah, ketika itu Allah mengembalikan ruh Rasulullah sehingga beliau bisa membalas salam itu. Artinya Rasulullah wafat enggak menurut hadis yang kedua? Wafat enggak Rasulullah menurut hadis yang kedua? Wafat. Bukti wafatnya apa? Adanya istilah kembali. Ya kan? Dikembalikan ruh Rasulullah ketika ada umat yang bersalam kepada beliau. Artinya Rasulullah wafat menurut hadis yang kedua. Nah, di sini menurut Imam As-Suyuti, bukan, ini pertanyaan ya, pertanyaan yang disampaikan ke beliau. Jadi seolah-olah informasi ini kontradiksi. Ya, dalam ilmu hadis disebut dengan tanaqud, ta'arud. Ya. Dia itu kontradiksi hadisnya. Satu hadis bilang Rasulullah itu hidup di kuburannya, dan ini masyhur juga informasinya, banyak riwayatnya. Nanti kita akan jelaskan. Di sisi lain, di hadis yang kedua tadi, ternyata Rasulullah itu wafat sebenarnya. Buktinya apa? Buktinya ketika ada yang ngirim salam, Allah kembalikan ruh Rasulullah. Artinya sebelum dikembalikan, wafat. Nah, berarti kan hadisnya kontradiksi. Ya kan? Nah, ini dalam ilmu hadis diistilahkan dengan ta'arud, ya. Ta'arud al-haditsain. Adanya kontradiksi di antara dua hadis Nabi. Nah, kalau Imam Suyuti, beliau karena pakar hadis, bagi beliau ini santapan pertanyaan yang menarik. Ya, walaupun bagi kita biasa aja ya. Bagi kita mungkin yang nggak biasa dengan perbedaan dengan hadis, biasa aja kok. Ya biasa aja sih informasinya. Tapi bagi beliau ini sebuah masalah dan perlu diluruskan. Rasulullah itu hidup nggak sih di kuburannya? Nah, itu yang akan beliau buktikan di teks ini. Oke. Fa'aqulu, maka aku jawab, kata Imam As-Suyuti, hayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qabrihi huwa wasairul anbiya'i ma'lumatun 'indana ilman qat'iyyan lima qama 'indana minal adillati fi dzalika wa tawatarat bihil akhbar. Imam As-Suyuti menjawab, hidupnya Nabi di dalam kubur beliau, Nabi dan seluruh para Nabi yang sebelum beliau, ma'lumatun 'indana, itu diketahui, itu sebuah yang maklum menurut kita. Ilman qat'iyyan, ya, dalam status ilmunya itu bersifat qat'i. Jadi dalam ilmu usul fikih itu ada istilah zanni, ada istilah qat'i. Qat'i itu artinya pasti. Ya, pasti. Kalau zanni dia punya kemungkinan-kemungkinan. Nah, itu disebut dengan zanni.
Jadi kalau ada informasi yang bersifat zonni atau dalil yang bersifat zonni, maka biasanya itu diperselisihkan. Para ulama beda pendapat tentang dalil itu. Tapi kalau dalilnya qat'i, dalilnya bersifat pasti, maka di sana itu muncul sebuah sebuah kesimpulan bahwa persoalan itu tidak ada khilafiyahnya di kalangan ulama. Nah, itu maksudnya. Ya. Jadi kalau disebutkan bahwa informasi hidupnya Rasulullah di kuburnya itu merupakan informasi yang didasarkan kepada dalil yang qat'i, artinya apa? Berarti Rasulullah benar-benar hidup di dalam kuburnya. Kenapa? Karena dalilnya qat'i. Jadi tadi ada zanni, ada qat'i. Dalil kalau qat'i berarti kuat. Oke. Berarti Rasulullah hidup di alam kubur itu pasti atau masih perkiraan? Pasti menurut beliau karena dalilnya qat'i. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin terlintas di kalbu kita masing-masing. Kalau seandainya berita tentang hidupnya Rasulullah di alam kubur itu adalah pasti, bagaimana mungkin sahabat sekaliber Sayyidina Umar bin Khattab ketika dikabarkan Rasulullah wafat ketika itu beliau marah-marah sama sahabat yang bilang Rasulullah qad mat, Rasulullah sudah meninggal, Rasulullah sudah wafat. Ketika Rasulullah wafat, dalam Sahih Bukhari itu disebutkan, itu Sayyidina Umar kan enggak langsung berada di hadapan Nabi. Kebetulan beliau berada di luar ya. Ketika dapat informasi Rasulullah wafat, beliau datang. Pas datang, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Beliau marah-marah sama sahabat yang bilang Rasulullah qad mat, Rasulullah sudah wafat. Diam kau, Rasulullah enggak pernah wafat. Sayyidina Umar dengan jalal beliau yang biasanya kita kenal dengan jalalnya, beliau marah. Enggak mungkin Rasulullah wafat. Enggak mungkin. Saya akan penggal leher siapapun yang bilang Muhammad wafat. Sampai segitunya ya Sayyidina Umar. Ya, sampai-sampai beliau enggak percaya Rasulullah wafat ketika itu. Tapi benar enggak beliau seperti itu secara hakikat? Akhirnya yang menenangkan Sayyidina Umar siapa? Sayyidina Abu Bakar ketika beliau membacakan ayat dalam surah Ali Imran itu, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul afa immata aw qutilam qalabtum ala aqabikum. Jadi ketika Sayyidina Umar sudah marah-marah kepada sahabat yang bilang Nabi wafat, akhirnya ketemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Wahai Umar, lupakah engkau dengan satu ayat dalam surah Ali Imran? Muhammad itu utusan Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari itu disebutkan, kata Sayyidina Abu Bakar, man kana ya'budu Muhammadan fa Muhammad qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, sungguh dia sudah wafat, kata Sayyidina Abu Bakar. Wa man kana ya'budullaha fahuwa hayyun la yamut. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka dia akan selalu hidup, tidak akan pernah wafat. Nah, pertanyaannya, kalau benar informasi Nabi itu hidup di alam kuburnya, harusnya Sayyidina Umar biasa aja kan ketika mendengar berita wafatnya Rasulullah. Tapi kenapa Sayyidina Umar sampai segitunya? Sampai marah-marah, bahkan sampai ingin menebas leher siapapun yang bilang Rasulullah wafat. Nah, ini babnya bab mahabbah. Ya, bab mahabbah, bab cinta. Jadi segitu besarnya cinta Sayyidina Umar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai berpisah secara fisik pun beliau enggak mau dengan Nabi Muhammad. Ya.
Jangankan berpisah secara ruh, berpisah secara fisik pun Sayyidina Umar nggak mau berpisah dengan Rasulullah. Saking cintanya beliau kepada Rasulullah, dan beliau mengamalkan hadis yang beliau pernah ditegur juga oleh Rasulullah. Beliau pernah bilang, "Ya Rasulullah, saya mencintai engkau melebihi segala sesuatu illa nafsi, kecuali diriku." Beliau pernah ngomong seperti itu. "La ya Umar, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain." Tidak wahai Umar, cinta engkau masih berkait, cinta engkau masih ada batasan kepadaku. Yang aku kehendaki, kata Sayyidina Rasulullah, tidak sah iman salah seorang kalian sampai dia mencintaiku melebihi orang tuanya, melebihi mencintai anaknya, bahkan melebihi cinta dia sendiri, mencintai diri dia sendiri. Ketika Rasulullah ngomong seperti itu, dibuktikan sama Sayyidina Umar. Ketika diberitakan Rasulullah wafat, beliau nggak percaya. Saking cintanya kepada Nabi Muhammad. Bayangkan Sayyidina Umar seperti itu. Ya, berpisah fisik, secara fisik pun beliau nggak mau. Apalagi berpisah secara ruh. Nah itu makanya doa Gus Kohar tadi itu sangat penting ya. Mudah-mudahan kita di akhirat nanti dikumpulkan sebagaimana kita berkumpul hari ini. Mudah-mudahan kita nanti di akhirat juga dikumpulkan bersama guru kita, bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai berkumpulnya di mana, Gus Kohar? Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Nah, oke, berarti Sayyidina Umar bukan nggak paham dengan bab ini. Bukan berarti beliau nggak paham dengan hadis yang menjelaskan Rasulullah itu hidup di kuburnya. Beliau bukannya nggak paham. Tapi karena saking cintanya kepada Rasulullah, beliau nggak mau berpisah sekalipun secara fisik. Dan itu juga beliau buktikan ketika beliau sekarat. Sayyidina Umar ini sekarat, beliau mengutus anaknya. Siapa salah satu anak dari Sayyidina Umar? Sayyidina Abdullah bin Umar. Ketika Sayyidina Umar dalam sekarat mau meninggal dunia, beliau mengutus anaknya, yaitu Sayyidina Abdullah bin Umar, untuk bertamu ke Sayyidah Aisyah. Untuk apa? Untuk minta izin agar jasad beliau nanti kalau wafat, kalau meninggal, itu minta izin makamnya di samping makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana makam Rasulullah kebetulan itu di rumahnya Sayyidah Aisyah. Jadi segitunya cinta Sayyidina Umar ya. Berpisah fisik enggak mau. Ya sudah, minimal kuburan kita berdampingan. Nah itu makanya beliau minta izin kepada Sayyidah Aisyah dengan mengutus Sayyidina Abdullah bin Umar untuk meminta izin itu. Nah akhirnya diizinkan. Sayyidah Aisyah juga cinta sama Rasulullah. Wahai Abdullah bin Umar, sebenarnya tempat yang satu ini saya sediakan buat saya. Saya pengen juga di samping Rasulullah, di samping ayah saya. Jadi makam Rasulullah itu kan berdampingan ya, 3. Rasul, kemudian di samping kanan beliau Sayyidina Abu Bakar, kemudian satunya kosong, masih belum ada waktu itu. Nah Sayyidina Umar pengen beliau di sana, di samping itu, saking cintanya kepada Rasulullah. Ya, nggak mau berpisah sekalipun jasad. Nah akhirnya beliau minta izin. Sayyidah Aisyah pun merendahkan ego beliau. Saya juga pengen sebenarnya. Tapi karena Sayyidina Umar duluan wafatnya, ya sudah, akhirnya Sayyidah Aisyah beliau menerima, ya udah silahkan. Nah, sejak saat itu di rumah Sayyidah Aisyah ada 3 makam mulia Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Mudah-mudahan kita juga ketika diwafatkan berdampingan dengan orang-orang mulia, dengan guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, sejak saat itu jugalah Sayyidah Aisyah ketika beliau berada di rumah, itu beliau enggak pernah lagi buka hijab.
Nggak pernah lagi Sayyidah Aisyah ketika Sayyidina Umar sudah dimakamkan di samping Sayyidina Abu Bakar, di samping Rasulullah, beliau nggak pernah lagi buka hijab di rumah itu, buka aurat nggak pernah lagi. Kenapa? Karena Sayyidah Aisyah paham dengan hadis tadi itu. Rasulullah hidup di dalam kuburnya, termasuk pewaris Rasulullah. Karena Sayyidina Abu Bakar adalah pewaris Rasulullah, Sayyidina Umar pewaris Rasulullah, dan mereka itu hidup di dalam kuburan itu, maka Sayyidah Aisyah nggak mau lagi buka aurat, karena beliau merasa Sayyidina Umar ini bukan mahram beliau, nggak boleh memperlihatkan aurat kepada yang bukan mahram. Nah, itu rahasianya kenapa Sayyidah Aisyah nggak pernah lagi buka hijab ketika Sayyidina Umar sudah dimakamkan di rumah beliau. Nah, artinya apa? Dari hadis itu kita bisa beristidlal juga bahwa Sayyidah Aisyah sudah tahu dengan hadis kalau Rasulullah itu hidup di dalam kubur beliau. Sebagaimana Rasulullah hidup, maka para pewarisnya juga hidup. Jadi Sayyidina Abu Bakar hidup nggak di dalam kuburnya? Hidup. Sayyidina Umar hidup. Walaupun beda dimensi, tapi beliau tetap menghargai dan menganggap Sayyidina Umar itu sebagai mahramnya. Nah, sekarang ya kita akan tuntaskan dalam 20 menit atau 15 menit karena waktunya sangat terbatas. Ada dua hal yang akan dijawab oleh tulisan dari Imam As-Suyuti ini. Pertama, benar enggak berita tentang Rasulullah dan para pewaris beliau itu hidup di alam kubur? Nah, beliau pengen memastikan lagi nih. Nah, di sini beliau menyebutkan qad allafa al-Baihaqi juz'an fi hayatil anbiya fi quburihim. Nah, sebahagian dari dalil itu adalah ma akhrajahu Muslimun an Anasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi marra bi Musa alaihi salam wa huwa yusalli fi qabrihi. Nah, ini dalil pertama yang beliau sebutkan di sini. Jadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Imam Muslim ini satu derajat di bawah Sahih Bukhari. Ya, hadisnya sahih. Jadi yang paling atas itu setelah Quran Sahih Bukhari, kemudian setelahnya Sahih Muslim. Hadisnya ada salah satunya di Sahih Muslim. Ya. Di mana hadis itu bersumber dari Sayyidina Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada suatu malam ketika beliau diisrakan, Rasulullah marra bi Musa alaihi salam. Beliau bertemu dengan Nabi Musa. Maksudnya bertemu itu di sini lewat gitu ya. Ketika beliau diisrakan dari Isra Nabi dari mana Bapak Ibu? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya. Ketika proses Isra, Rasulullah melihat Nabi Musa yusolli fi qabrihi. Ya, Nabi Musa itu salat di dalam kuburnya. Kalau salat di dalam kubur, artinya Nabi Musa itu hidup atau wafat? Ya, hidup atau meninggal itu beliau? Hidup, buktinya melakukan salat. Walaupun ini sudah sering dibahas oleh guru kita ya. Salat apa yang dimaksud di sini? Salat ta'rif, bukan salat taklif. Jadi salat yang dilakukan Nabi Musa di kuburan itu bukan salat zuhur, bukan salat isya, karena waktu Isra kan malam ya, bukan salat isya, bukan salat isya itu. Tapi salat yang diistilahkan dengan salat ta'rif, salat dalam rangka menambah pengetahuan tentang ma'rifat, salat untuk menambah ma'rifat beliau terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekelas Nabi saja masih belajar di kuburannya. Ya, masih belajar beliau di kuburannya. Apalagi kita, mumpung masih hidup, ya wajib belajar. Wajib belajar ilmu
ma'rifat. Dan mumpung gurunya nggak jauh, ya, gurunya ada di sini di sekitar kita semua. Nah, jadi sayang-sayang, jangan sampai masuk kubur dulu kita baru belajar. Jangan sampai seperti itu. Dan fasilitas belajar, dapat bisa belajar ilmu ma'rifat di kuburan itu nggak bisa juga didapat oleh semua orang. Jadi kita juga harus menyiapkan diri untuk bisa, sekalipun nanti sudah wafat, tetap masih bisa belajar di alam kubur. Itu nggak semua orang. Jadi kita nggak usah GR dulu. Wah, sekarang malas-malasan aja belajarnya. Nanti di kubur juga belajar lagi. Ingat dulu siapa yang bisa belajar, yang dapat fasilitas itu siapa? Yang hidup di kuburan itu, yang nyaman belajar itu siapa? Tahu-taunya nanti kita setelah wafat bukannya belajar ilmu makrifat, ya, sibuk menangkis pukulan dari malaikat mungkar dan nangkir. Khawatirnya itu, naudzubillah summa naudzubillah. Orang lagi belajar di samping kuburnya, kita berjuang menangkis pukulan dari malaikat mungkar nakir. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya, berdarah-darah, jangan, enggak usah dibayangkan itu. Ya. Ya, kuburannya berdampingan. Satunya orang soleh, ahli ma'rifat, satunya orang toleh misalnya. Nah, itu enggak kebayang tuh gimana. Kalau misalnya orang kasyaf, mungkin ketawa aja lihat gitu. Sedih atau ketawa, ya. Kalau ahli ma'rifat sedih, mendoakan mudah-mudahan yang lagi bertempur ini diringankan siksanya. Nah, jadi kita berharap, ya, mudah-mudahan kita masuk salah seorang yang sekalipun nanti sudah wafat di kuburan, kita masih dapat fasilitas, masih bisa belajar. Ya, kita berharap mudah-mudahan. Nah, tapi syaratnya berat, harus menjadi pewaris Rasulullah. Harus menjadi pewaris Rasulullah. Nah, itu yang berat. Sedangkan bertemu Nabi Khidir saja, seperti yang tadi dijelaskan Buya Aldomi, itu syaratnya sangat luar biasa, ya. Rekeningnya harus 0 kata beliau. Nah, itu Nabi Khidir. Mana yang lebih mulia, Nabi Khidir dengan Nabi Muhammad? Ya, pasti Nabi Muhammad. Nabi Khidir ketika Nabi Muhammad sudah diutus, sudah zahir beliaunya, maka status beliau berubah jadi wali. Jadi Nabi Khidir itu bukan nabi lagi ketika Nabi Muhammad muncul. Nah, itulah makna dari la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku, kata Rasulullah. Maksudnya gimana? Ya, sekalipun ada nabi yang lebih senior dalam hal pengutusan, tapi ketika Nabi Muhammad sudah zahir, maka statusnya berubah. Gak ada dari mereka yang jadi nabi lagi, semuanya jadi wali. Sedangkan bertemu dengan Sayyidina Khadir saja syaratnya seperti yang tadi, bagaimana lagi menjadi pewaris Rasulullah. Sementara syarat bisa belajar itu gimana? Harus jadi pewaris Rasulullah. Tapi jangan putus asa dulu, Bapak Ibu. Kita yang di depan ini juga nggak ada jaminan semuanya. Jadi semua kita lagi berjuang ke sana itu. Mudah-mudahan slot, ya. Kalau ini kan kemarin kita seleksi nih, Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya. Ya, jadi slot untuk ikut daurah ini kan terbatas. Sebenarnya yang daftar banyak, hampir 300 lebih. Nah, tapi karena tempat tidak cukup semua untuk menerima, akhirnya kita seleksi jadi 250. Nah, sayangnya sebagian ada yang tidak memanfaatkan itu. Sudah kita seleksi, sudah kita buang sebagian, bukan buang juga. Terlalu kasar bahasanya. Kita sisipkan dulu, kita jadikan waiting list demi mengutamakan yang kita pilih ini. Ternyata sebagian enggak datang. Dan jumlahnya juga lumayan banyak. Tapi kita husnuzon, mungkin mereka lagi ada urusan di luar, anaknya sakit, atau ya mungkin ada urusan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi
harapan kita semua, mudah-mudahan kita bisa dapat fasilitas. Kalaupun tidak bersama pewaris Nabi, minimal menjadi bersama pewaris Nabi. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, Bapak Ibu, saya pernah mendengar penjelasan dari Habib Novel Aidrus ya, beberapa minggu yang lalu itu, beliau mengutip sebuah informasi. Ada yang bertanya, Nabi Ibrahim ketika beliau dibakar, masih ingat cerita itu? Kita masih Idul Adha 3 minggu yang lalu. Nabi Ibrahim ketika dibakar, dimasukkan ke dalam api, itu beliau terbakar nggak, Bapak Ibu? Tidak terbakar. Apakah semua badan beliau atau bersama pakaian beliau? Pakaian beliau terbakar nggak? Kan yang dikecualikan itu kan Nabi Ibrahim, berarti pakaian beliau harusnya terbakar juga, harusnya kan masuk api. Dalam ayat Quran itu, Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Di sana di ayat itu Allah cuma memerintahkan api untuk tidak membakar Ibrahim, Nabi Ibrahim. Ada enggak perintah Allah di ayat itu untuk tidak membakar pakaiannya Nabi Ibrahim? Ada enggak? Tidak ada. Tapi berdasarkan riwayat, itu pakaian Nabi Ibrahim juga tidak terbakar ketika beliau masuk ke dalam api itu. Padahal yang dijamin cuman Nabi Ibrahim, tapi pakaian beliau nggak terbakar. Lantas apa rahasianya? Karena pakaian melekat di badan orang mulia Nabi Ibrahim alaihissalam, maka pakaian itu juga ikut-ikutan mulia dia. Sebagaimana Nabi Ibrahim tidak ikut terbakar oleh api, karena sejatinya api juga nggak membakar. Kata Buya Asfi itu sering setiap Kamis malam beliau menjelaskan, api itu tidak pernah membakar. Yang membakar itu ketika Allah izinkan api membakar, baru dia membakar. Nah, ketika itu Nabi Ibrahim nggak terbakar pakaiannya. Nah, apa rahasia di sana? Ketika kita bersama orang mulia, ketika kita bersama orang yang Allah muliakan, sekalipun kita bukan pewaris khususnya, hubungan pakaian dengan Nabi Ibrahim itu kan jauh sekali ya. Coba, Nabi Ibrahim dengan anak beliau misalnya, itu dekat atau jauh? Masih dampingan lah ya, masih sinkron lah. Jadi pewaris Nabi Ibrahim itu harusnya siapa? Anak beliau. Tapi Nabi Ibrahim dengan pakaiannya, itu kan dampingannya jauh kan? Nggak seimbang. Kalau bahasanya nggak, bahasa matematikanya apa ya? Nggak setara. Nabi Ibrahim dengan anak beliau masih setara lah. Anak beliau dapat fasilitas. Ini pakaian yang secara perbandingan itu nggak pantas. Masa pakaian juga selamat? Dia nggak ada perjuangan sama sekali kok. Dia nggak beramal. Dia cuma menutupi badan Nabi Ibrahim. Tapi kenapa dia bisa selamat? Karena dia bersama orang yang dicintai yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang pengen kita sampaikan, sekalipun ya kita nggak mungkin Nabi kan, jadi pewaris Nabi berat. Tapi kita nggak putus asa. Mudah-mudahan, siapa tahu ya, kita berharap kalaupun tidak menjadi pewaris khusus Rasulullah, ya pewaris umum itu sudah alhamdulillah juga. Atau minimal seperti pakaiannya Nabi Ibrahim yang selamat hanya gara-gara melekati atau menutupi badan Nabi Ibrahim. Nah, mudah-mudahan kita juga masuk ke hal yang seperti ini. Ya, minimal kita menutupi orang yang dekat dengan Rasulullah. Atau kita bersama orang yang dekat dengan Rasulullah, bersama orang yang cinta dengan Rasulullah. Sehingga pada akhirnya fasilitas bisa belajar di alam kubur tadi kita juga bisa dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini satu hadis. Dan hadisnya di sini ada 10.
Kalau kita bacakan semuanya, nggak mungkin cukup ya. Nah, jadi cukup saya bacakan satu dalil ini. Dalil yang lain yang menjelaskan Rasulullah itu hidup di kuburan, itu qat'i ya, pasti. Nah, dalam hal ini, kalau kita kaitkan dengan bab akidah, khususnya dalam bab tawassul dalam berdoa, maka menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bertawassul kepada orang yang sudah wafat itu hukumnya sama dengan tawassul kepada orang yang masih hidup. Ya. Kalau sebagian ulama-ulama salafi itu membedakan itu. Mereka membolehkan tawassul kepada orang yang masih hidup, tapi mereka mensyirikkan orang yang tawassul kepada orang yang sudah wafat. Karena dalam logika mereka, ketika ada orang bertawassul, artinya dia menyembah orang yang dia jadikan sebagai wasilah. Masa orang yang sudah mati dijadikan media tawassul? Nah, itu dalam nalar salafi seperti itu. Tapi dalam nalar Ahlus Sunnah, bertawassul baik kepada orang yang masih hidup ataupun yang sudah wafat secara zahir itu hukumnya sama. Kenapa sama? Karena sejatinya orang-orang yang kita tawassuli itu biasanya kan orang-orang mulia semua kan? Rasulullah, para wali Allah, para pewaris Rasulullah. Kata Rasulullah tadi apa? Semua mereka itu hidup di kuburan mereka. Berarti kita sama saja ketika kita bertawassul kepada orang yang sudah wafat secara zahir, sama halnya kita bertawassul dengan mereka ketika mereka masih hidup. Jadi nggak usah ragu-ragu Bapak Ibu ketika Buya Aldomi baca tawassul ketika zikir Jumat malam itu, jangan ada lagi bayangan di fikirnya, ini syirik gak sih? Syirik gak sih? Biasanya orang kalau belajar setengah-setengah itu sering ragu-ragu. Ya. Jadi kata guru kita dulu ada namanya Buya Amran As-Samad, guru di pondok dulu. Salah satu nasihat beliau sebelum kita berangkat belajar ke Jakarta, belajar ilmu itu harus sepenuhnya. Jangan seperti orang yang mengunyah daging belum lumat langsung ditelan, kata beliau. Itu masih ingat saya itu. Ya, makan daging, sop daging, belum dikunyah langsung ditelan. Kira-kira jadi penyakit nggak di perut? Jadi penyakit ya, setidaknya susah BAB lah minimal itu. Nah, kata beliau, kalau nuntut ilmu nanti jangan seperti orang yang makan daging tapi nggak dikunyah lumat, dikunyahnya sampai cair, jangan, karena akan berakibat sakit perut. Nah, begitu juga dalam hal berilmu. Nah, itu pesan beliau. Belajar akidah ya sepenuhnya. Jangan setengah-setengah. Karena belajar akidah setengah-setengah itu rawan menjadi penyakit jadinya. Jadi ragu-ragu terus. Ini minta ke Syekh Abdul Qadir atau gimana? Apalagi sebagian surau tarekat itu ada yang sighat tawassulnya langsung nyebut nama. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah ngalamin. Ya Syah Naqsyabandi, aku minta tolong kepadamu agar mendoakanku supaya sampai kepada Allah. Ada tuh, dulu ada yang komplain itu. Kita kok minta sama Syekh Naqsyabandi? Kita kan bertuhankan Allah. Kenapa kok minta ke Syekh Naqsyabandi? Nah, itu kurang full belajar akidahnya. Ya, kurang full, kurang maksimal. Nah, oleh sebab itu harus diikuti belajar akidah sama Buya Asfi yang Kamis malam itu. Jadi Buya Asfi ini beliau mengampu pelajaran Aqidatul Awam setiap Kamis malam. Nah, belajarnya jam 10 malam. Jadi malam Jumat gak usah keluar Bapak Ibu ya. Jadi yang jauh itu nonton YouTube aja, nonton kajian Buya Asfi. Tapi jam 10 malam. Kadang kalau beliau istirahat dulu, tidur, mulainya jam 11 kadang. Nah, supaya akidahnya sempurna gitu. Nah sekarang terakhir sebelum kita selesai, langsung kita jawab, lantas bagaimana cara kita menyelesaikan pertentangan hadis yang di awal tadi? Masih ingat yang tadi? Satu hadis bilang
Rasulullah itu hidup di kuburannya. Satu hadis lagi bilang Rasulullah itu wafat. Buktinya apa? Ketika ada orang yang salawat, ada yang salam kepada beliau, ruh beliau dikembalikan. Kalau ada istilah dikembalikan, berarti sebelumnya wafat. Nah, sekarang bagaimana cara menjawab itu? Nah, ini kita jawab dengan satu jawaban pamungkas saja. Oke. Halaman 143, Al-Wajhu Tsalis. Jadi beliau Imam Suyuti ini biasanya kalau menjawab pertanyaan itu pantang satu jawabannya. Jawaban beliau di sini ada 15. Ya, jawaban beliau 15 dan 15 itu hasil pemikiran beliau. Beliau bilangnya di sini ini semuanya hasil pemikiran saya. Ya, beliau agak ini sedikit ya, tapi wajar lah, beliau orang alim ya. Beliau orang alim. Nah, apa salah satu jawabannya? Bagaimana cara menjamak atau mengawinkan dua hadis yang bertentangan itu? Al-wajhu tsalits. Adapun jawaban yang ketiga kata beliau, wa huwa qawiyyun jiddan, dan ini merupakan jawaban yang kuat. Annahu laisal muradu bi raddir ruhi auduha ba'da mufaraqah lil badan. Ya. Tidaklah yang dimaksud dengan mengembalikan ruh ke jasad itu kembalinya ruh setelah mufaraqah lil badan. Jadi maksud mengembalikan ruh itu ke Nabi, itu maksudnya bukan adanya perpisahan dulu. Nabi wafat dulu, kemudian ruhnya dikembalikan lagi, bukan gitu maksudnya. Wa innaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil barzakhi masyghulun bi ahwalil malakut mustaghriqun fi musyahadati rabbih. Hanya saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam barzakh masyghulun, beliau itu sibuk dengan ahwal malakut. Jadi Rasulullah ketika di makam beliau itu, beliau menikmati berada di alam malakut, sibuk dengan pengalaman-pengalaman spiritual. Di sini masih sampai malakut ya. Padahal kalau di malakut itu alam yang masih bawah sebenarnya. Tapi di sini disebutkan bi ahwalil malakut. Rasulullah ketika beliau di makam beliau di kuburan itu, ruh beliau itu sibuk dengan ahwal-ahwal malakut. Mustaghriqun fi musyahadati rabbih. Beliau tenggelam dalam memusyahadahi Rabbnya. Jadi Rasulullah tenggelam dalam musyahadah Allah. Jadi ruh Nabi ketika di alam kubur itu ya sibuknya dengan Allah aja. Nah, itulah yang dimaksud dengan apa? Kembalinya ruh itu maksudnya apa? Nah, kembalinya ruh yang dimaksudkan di hadis itu bukan kembali ke jasad. Tapi ruh beliau itu sadar sehingga dia keluar dari kesibukan di alam malakut. Berhenti sebentar dalam memusyahadahi Allah. Nah, itu maksudnya. Jadi ketika di alam kubur, ruhnya Rasulullah itu sibuk dengan Allah, musyahadah terus. Tapi ketika ada yang bersalawat kepada Rasulullah, ada yang mengirim salam kepada Rasulullah, Allah izinkan ruh beliau itu untuk rehat sejenak dari musyahadah. Ya, wahai seolah-olah Allah itu bilang, wahai Muhammad, rehat sejenaklah. Ya, itu jawab umatmu yang bersalawat kepadamu. Nah, itu seolah-olah Allah bilangnya gitu. Kama kana fid dunya fi halatil wahyi fi awqatin ukhar. Sebagaimana Rasulullah berada di dunia dalam ketika menerima wahyu. Rasulullah itu ketika menerima wahyu itu beliau nggak kenal dengan siapapun. Ya, beliau nggak kenal dengan orang di samping, kiri, kanan, depan, belakangnya nggak kenal. Beliau sibuk dengan wahyu itu. Ketika sudah selesai, baru beliau sadar. Kembalilah ruh kesadarannya kepada orang yang di sekitarnya. Nah, begitu juga maksud kembalinya ruh Rasulullah itu seperti itu. Nah, jadi tidak ada yang bertentangan antara dua hadis yang sudah kita bacakan tadi. Ya, jadi hadis kedua ini murni menjelaskan maksud kembalinya ruh hanya tersadarnya ruh Nabi dari kesibukan bersama
Allah untuk sekedar menjawab salamnya kita manusia umat beliau ini. Nah, mungkin karena waktu sudah habis, mohon maaf sekali Bapak Ibu ya, kalau ada kata-kata yang salah yang tidak pada tempatnya. Kalau ada yang salah kita mohon ampun kepada Allah. Terima kasih banyak. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.